Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Rafif Hanifah dari kelas 444B37 dengan NIM 44211023. Di sini saya akan mempresentasikan analisis gaya komunikasi Ustadz Adi Hidayat dalam ceramah keluarga yang dirindukan Rasulullah SAW pada media YouTube. Menurut Senjaya 1996, gaya komunikasi adalah perilaku komunikasi yang dilakukan seseorang dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan feedback dari orang lain terhadap pesan organisasional yang disampaikan. Hal demikian ditujukan Ustadz Adi Hidayat dengan gaya komunikasi yang khas ketika menyampaikan pesan dakwahnya melalui media YouTube. Definisi gaya retorika. Retorika didefinisikan sebagai the art of constructing arguments and speech making, atau seni membangun argumentasi dan seni berbicara. Dalam perkembangannya, retorika juga mencakup proses untuk menyesuaikan ide dengan orang dan menyesuaikan orang dengan ide melalui macam pesan. Hal penting yang menjadi perhatian utama dari tradisi retorika ini terdapat 5 ajaran atau kanon retorika, yaitu penciptaan atau invention, pengaturan atau arrangement, gaya atau style, penyampaian atau delivery, dan ingatan atau memori. Sedangkan retorika dakwah sendiri dapat diartikan sebagai sebuah pidato atau ceramah yang berisikan pesan dakwah, yakni ajakan ke jalan Allah atau sabilillah. Jenis-jenis retorika dibedakan menjadi 3. Yang pertama, yaitu retorika spontan atau intuisif. Retorika yang disampaikan secara spontan saja, tanpa pemakaian ulasan dan gaya tutur yang terencana. Yang kedua, retorika tradisional. Menyampaikan tutur dengan cara tradisional atau konvensional, yaitu cara-cara yang telah digariskan oleh generasi-generasi. Yang ketiga, retorika terencana. Retorika yang direncanakan secara sadar sebelumnya untuk diarahkan ke satu tujuan yang jelas. Oleh karena itu, penutur berpegang pada prinsip-prinsip yang digariskan oleh ahli-ahli retorika atau ilmu-ilmu lain yang menggunakan retorika dalam penetapannya. Biografi Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat lahir di Kabupaten Pandeglang, Kota Banten, 11 September 1984. Beliau memulai pendidikan formal di TK Pertiwi Pandeglang tahun 1989 dan lulus dengan predikat siswa terbaik. Kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SDN Karaton 3 Pandeglang hingga kelas 3 dan beralih ke SDN 3 Pandeglang di jenjang kelas 4 hingga kelas 6. Tahun 1997, beliau melanjutkan pendidikan sanawiyah hingga aliyah atau setingkat SMP SMA di Ponpes Darul Arqam Muhammadiyah Kota Garut. Di pondok pesantren inilah beliau mendapatkan bekal dasar utama dalam berbagai disiplin pengetahuan, baik umum maupun agama. Guru utama beliau, Buya Kiai Haji Miskun Asyatibi, ialah orang yang paling berpengaruh dalam menghadirkan kecintaan beliau terhadap Al-Quran dan pendalaman pengetahuan. Awal tahun 2011, beliau kembali ke Indonesia dan mengasuh Ponpes Al-Quran Al-Hikmah Lebak Bulus. 2 tahun kemudian, beliau berpindah ke Bekasi dan mendirikan Quantum Akhyar Institute, yayasan yang bergerak di bidang studi Islam dan pengembangan dakwah. Pada November 2016, beliau bersama 2 sahabatnya, Heru Sukari dan Roy Winarto, mendirikan Akhyar TV sebagai media dakwah utama. Kini, Ustadz Adi Hidayat aktif menjadi narasumber keagamaan, baik taklim, seminar, dan selainnya. Beliau juga giat mengukir pena dan telah melahirkan karya dalam bahasa Arab dan Indonesia, kurang lebih sebanyak 12 karya. Analisis gaya komunikasi dakwah Ustadz Adi Hidayat. Yang pertama, gaya bahasa berdasarkan kata yang digunakan Ustadz Adi
dalam ceramah keluarga yang dirindukan Rasulullah SAW pada media YouTube. Yang pertama ada gaya bahasa resmi. Bahasa resmi digunakan dalam ceramah itu bertujuan untuk hal-hal yang penting harus disampaikan dan digunakan pada acara resmi. Yang kedua, gaya bahasa tidak resmi. Hal yang harus kita ketahui apabila berdakwah menggunakan bahasa tidak resmi itu bertujuan supaya mad'u atau audiens lebih memahami apa yang kita sampaikan. Karena bahasa tidak resmi itu cenderung kalimatnya sederhana, singkat, dan kata yang digunakan adalah kata yang biasa digunakan sehari-hari. Yang ketiga, gaya bahasa percakapan. Seperti yang diketahui, bahwa bahasa dalam berdakwah menggunakan bahasa percakapan, agar supaya peran yang ingin disampaikan dapat dipahami secara menyeluruh oleh pendengar. Gaya suara Ustadz Adi Hidayat dalam ceramah keluarga yang dirindukan Rasulullah SAW pada media YouTube. Ustadz Adi Hidayat sangat memperhatikan irama suara dalam menyampaikan dakwahnya. Dia mampu memperhatikan tinggi rendahnya suara, keras dan tidaknya suara berdasarkan penghayatan terhadap ceramah yang disampaikan, serta dalam meletakkan jeda pada bagian tertentu, sehingga pendengar memahami apa yang disampaikan. Gaya gerak tubuh Ustadz Adi Hidayat dalam ceramah keluarga yang dirindukan Rasulullah SAW pada media YouTube. Yang pertama, sikap badan dan pandangan mata. Saat menyampaikan ceramah keluarga yang dirindukan Rasulullah SAW, Ustadz Adi Hidayat menampilkan tangan kanan mengajukan ibu jari atau jempol, dan yang kiri sambil memegang mikrofon bersama spidol, dan juga dengan duduk yang tegap. Dengan sikap badan yang tenang, tegap dan terlihat santai, maka berpotensi akan diperhatikan penuh oleh audiens yang sedang mendengarkan. Karena sikap awal pembukaan adalah 50% dapat mensukseskan dakwah. Artinya, audiens akan tertarik jika sikap awal yang diperlihatkan dai bisa memukau. Mimik muka dan gerakan tangan. Pada gambar 1, terlihat gerakan tangan dengan dua jari tangan kanan yakni telunjuk dan tengah membentuk huruf V, dan menekukan jari kelingking dan jari manis menyentuh ibu jari. Juga diperlihatkan Ustadz Adi Hidayat untuk menunjukkan jumlah malaikat yang menjaga gunung Taif, bahwa malaikat yang menjaga gunung Taif ada 2 malaikat. Sedangkan pada gambar 2, raut wajah mengerutkan kening dan mata terpejam agak sedikit menunduk sambil mulut sedikit dilebarkan, bahwa Ustadz Adi Hidayat sedang menangis karena sedih akan rindu Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan. Yang pertama, gaya bahasa Ustadz Adi Hidayat dalam ceramah keluarga yang dirindukan Rasulullah SAW dengan pemakaian gaya bahasa yang bervariasi. Di antaranya, Ustadz Adi Hidayat menggunakan gaya bahasa resmi dan tidak resmi, dan percakapan. Namun, paling dominan menggunakan bahasa percakapan. Yang kedua, gaya suara Ustadz Adi Hidayat dalam ceramah keluarga yang dirindukan Rasulullah SAW sangat bervariasi, sehingga mad'u atau audiens yang mendengarkan tidak bosan serta dapat merasakan emosi yang tengah dibangun dalam dakwah tersebut, yang seolah-olah pendengar merasakan dan menerima pesan dakwah dalam ceramah keluarga yang dirindukan Rasulullah SAW. Yang ketiga, gaya gerak tubuh Ustadz Adi Hidayat dalam ceramah keluarga yang dirindukan Rasulullah SAW banyak menggunakan gerak nonverbal ini, mulai dari percakapan yang dikenakan sangat sopan dan syar'i, kontak mata yang sangat apik untuk dimainkan, mimik wajah dari mengerutkan kening, alis, wajah marah, sedih, kecewa. Semua telah tergambar dengan jelas. Gerakan tangan juga demikian, tidak terlalu berlebihan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.